Halo guys, kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Ya, jadi pada kali ini saya mau ngeremas lagi nih atau review smartphone bekas. Jadi handphone yang bakal saya remas kali ini adalah LG V30. Untuk harga saat ini LG V30 bisa kalian dapatin di harga sekitar 2,7 itu untuk X garansi resmi Indonesia atau V30 Plus ya dia. Dan harga untuk yang saya punya ini sekitar 2,2 juta itu X garansi internasional. Nah, pas saya bikin naskah dari LG V30 ini, saya tuh sempat mikir, kenapa ya LG kok nggak bisa bertahan di Indonesia? Padahal setidaknya saya udah pernah punya 4 handphone mereka. Itu ada LG G6, terus G7, LG V30, sama satu lagi saya lupa LG Q6 kalau nggak salah. Dan saya hampir nggak pernah kecewa dengan produk mereka, rata-rata bagus. Dan kenapa ya si LG ini gagal bertahan di Indonesia? Nah, jadi pas saya bikin naskah itu untuk nge-review sebuah produk, saya selalu pakai Microsoft 365. Buat kalian yang belum tahu, jadi Microsoft 365 ini sesuai dengan namanya, 365 atau 1 tahun. Ini tuh produk ibaratnya kita sewa, sekali bayar untuk masa aktif 1 tahun. Harganya juga nggak begitu mahal, sekitar 800 ribuan. Kita bakal dapetin seluruh program Office dan dapat cloud. Penyimpanannya ini online sebesar 1 terabyte. Nah, gede banget kan? Lalu untuk beli Office 365 yang asli, kita bisa langsung ke Lazada. Nah, jadi kalau kita mau beli Microsoft 365 ini, kita masuk aja ke Lazada, lalu di kolom search ini, cari Microsoft ID Flagship Store. Atau kalian bisa lihat link yang ada di kolom deskripsi, udah langsung nanti masuk ke Microsoft ID Store-nya. Kita scroll ke bawah dan nah ini kebetulan lagi ada diskon sampai tanggal 30 Juni ya. Ini ada voucher 50.000 untuk belanja 500.000 dan 80.000 untuk belanja 1 juta. Oke, terus di bawah nih kita bisa lihat ya. Di sini ada beberapa jenis Microsoft 365, ada yang personal dan ada yang family. Harganya untuk yang personal ini murah banget, 879.000 aja. Diklik lalu nanti nah di sini udah masuk ke halaman Microsoft 365 yang personal yang akan kita beli. Lalu silahkan masuk aja, masukin nomor handphone maksud saya. Oke, ini udah masukin nomor handphone. Nanti di bagian bawah sini kita bisa lihat juga ya, di sini untuk kelebihannya dia multi platform, ada PC, Mac, iOS, Android. Terus ada dapat seperti yang saya bilang tadi cloud 1 terabyte dan ini untuk personal dia 1 orang aja. Kalau sudah kita klik beli sekarang, ya ini udah masuk dalam proses pembelian. Di sini saya dapat diskon 50.000. Kalau udah silahkan masuk ke buat pesanan. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Saya akan pilih menggunakan bank transfer aja. Ya, ini saya pilih BCA. Oke, pilih metode pembayarannya udah. Nah, kalau udah ini ada jumlah yang harus dibayarkan dalam waktu 23 jam. Saya akan coba bayar dulu lewat mobile banking ya. Ya, di sini saya udah berhasil pembayaran melalui mobile banking, kita bisa lihat dan ini udah diproses, tinggal nunggu kodenya dikirim ke SMS melalui nomor handphone saya maksimal 24 jam sejak hari ini. Oke, sekarang kita lanjut aja bahas si LG V30 ini. Mungkin saya nggak akan panjang lebar bahas LG V30 ini. Saya akan jelasin aja poin-poin penting, poin plus, poin minus dari LG V30 ini. Gimana sih performanya dan gimana sih rasanya setelah usianya ini 2 tahun. Pertama kita ngomongin performa. Untuk kalian yang beli smartphone flagship 2-3 tahun ke belakang, biasanya tuh pasti ngarepin performanya bagus, tapi dengan harga yang masih reasonable. Tapi sayangnya untuk performa si LG V30 ini saya ngerasanya kayak ada yang kurang ya. Meski pakai chipset Snapdragon 835, saya tuh ngerasanya di Snapdragon 835 di HP ini tuh kayak ada yang beda, nggak sama seperti di Xperia Z1, terus OnePlus 5, terus juga HTC U11 yang pernah saya punya. Keluhannya tuh sama persis yang dibilang dengan Om Irwan, sobat HP, saat nge-review HP ini 2 tahun yang lalu.
Buat dipakai ngegame di awal-awal sih sebenarnya masih lancar banget. Cuman kalau udah dipakai di atas 30 menit itu agak kerasa panas dan muncul gejala frame drop. Hal yang berikutnya yang saya sukai itu sebenarnya adalah desain dari LG V30 ini. Meski usianya ini udah 2 tahun, desain HP ini tuh tetap terlihat mewah dan gak ketinggalan zaman. Dari dulu saya selalu suka dengan cara LG ngedesain HP mereka, selalu anti mainstream. Ini di kantor saya pakai ini HP, nggak ada lagi yang nyamain. Kalau kalian keluarin semua HP teman-teman di kantor, pasti HP kalian akan beda sendiri kalau kalian pakai LG V30 ini. Desain LG V30 ini sangat bagus ya menurut saya, dan ukurannya ini tipis, jadi bikin enak digenggam. Di bagian depan kita bisa lihat layar berukuran 6 inci dengan panel OLED beresolusi 2K. Bayangin deh, panel OLED dan resolusi 2K itu tajamnya gimana. Enak banget dipakai buat nonton Netflix. Udah support Wi-Fi L1, jadi bisa nonton Full HD, sama layarnya juga udah support SDR10. Bagusnya lagi, kita masih dikasih keleluasaan sama LG untuk ngatur resolusi dari HP-nya. Karena secara software ini bisa diatur ya, mulai dari 720p atau SD, terus Full HD sama 2K. Poin berikut yang mau saya highlight dari si LG V30 ini, dia tuh punya banyak banget fitur, tapi cenderung mubazir. Kenapa saya sebut mubazir? Coba deh kalian lihat ini pengaturan di voice recorder. Ini ada banyak banget kan? Sama ini dengan voice recorder digital yang biasa saya pakai buat bikin video. Untuk kebanyakan pengguna HP, pasti bakal bingung nih ngatur settingan dari voice recordernya ini gimana. Settingan seabrek ini juga bakal kita temui di kamera, baik di mode foto maupun di mode video. Secara hardware, HP ini pakai 3 kamera. Di depan tuh ada lensa sebesar 5 megapiksel, di belakang ada 2, masing-masing 16 megapiksel untuk lensa utama, dan 13 megapiksel untuk ultrawide. Lensa ultrawide ini buat kalian yang suka traveling pasti bakal kepake banget. Nah, terkait dengan banyaknya mode atau pengaturan yang bisa kalian ulik di LG V30 ini, saya yakin untuk kebanyakan pengguna bakal pakai fitur auto aja deh kayaknya. Sisanya mungkin buat kalian kayak konten creator ringan bisa manfaatin fitur yang cukup banyak dari kamera LG ini. Hasil foto dari LG V30 ini menurut saya masih dibilang bagus ya. Detailnya dapat, dynamic range-nya luas, sama punya hasil warna yang cukup akurat. Oke, ini hasil perekaman kamera belakang LG V30, resolusi Full HD sama FPS 30. Kalau di 30 fps dan Full HD dia ada steady motion gitu, jadi menstabilkan. Coba kalian lihat ya, ini gimana hasil perekamannya. Kalau di viewfinder saya, ini nih mulus sih. Ini saya sambil jalan dan kondisi turunan, harusnya sih tangan goyang banget ya. Untuk kualitas gambarnya seperti ini, bisa dilihat ya. Dan enaknya ini kita bisa langsung ganti sudut. Nah, ini langsung ke lensa ultrawide. Jadi kita bisa leluasa gonta-ganti sudut atau angle dari video. Nah, kita coba untuk kamera depan ya. Dan ini untuk kamera depan di Full HD sama di 30 fps. Ya, kualitas 5 megapikselnya lumayan ya. Coba kita lihat nih di belakangnya, langitnya tuh terang banget, padahal sebenarnya ini udah sore dan udah mendung. Hasilnya kayaknya sih stabil, ini enak buat dipakai untuk ngevlog. Dan opsi lain, nah ini dia untuk settingan yang pertama, dan yang ini untuk settingan bukan ultra wide doang. Sebenarnya kamera kan cuma satu, ini software. Aduh, capek abis nanjak tuh. Turunan tinggi banget. Dia ini enaknya dua opsi bener, tapi nggak terlalu luas sih perbedaannya tuh. Bisa kelihatan beda dikit doang. Ya, ini untuk stabilnya kayaknya lumayan stabil deh. Oke, yuk. Hal terakhir yang mau saya bahas dari LG V30 ini adalah masalah multimedia dan audio. Sebenarnya saya bukan orang yang sangat sensitif untuk masalah audio ini.
Tapi di telinga awam saya aja ini jelas bisa bedain ya, kalau keluaran suara dari HP ini tuh bagus banget. Cukup pakai earphone murah dan jadwal yang saya punya, yakni Sennheiser MX170, ini udah kerasa bagus banget berkat dukungan Hi-Fi Quad Deck yang dimiliki LG V30 ini. Oh ya, satu lagi, LG V30 ini pakai baterai yang tergolong kecil, cuman 3300 mAh aja. Meski kapasitasnya kecil, untuk daya tahan baterainya masih bisa saya bilang cukup lumayan awet. Kebiasaan saya pakai HP ini di resolusi Full HD, baterai itu bertahan hampir seharian dengan rata-rata SOT 4,5 jam. Padahal ini full connect ya dengan smartwatch saya. Sementara kalau layarnya diatur ke resolusi 2K, itu daya tahan baterainya turun jadi 4 jam aja screen on time-nya. Untuk pengecasan itu udah lumayan cepat karena udah support Quick Charge 3.0. Ya, masuk di kesimpulan, jadi menurut saya LG V30 ini masih lumayan ya, masih cukup worth it kalau kalian beli di tahun 2020. Tapi dengan catatan, kalian bukan gamers kompetitif ya, karena seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau performa Snapdragon 835 di LG V30 ini agak sedikit rendah dibanding dengan Snapdragon 835 di HP-HP lain. HP ini tuh lebih cocok buat kalian yang pengen punya HP dengan kualitas layar yang bagus, terus audio multimedia yang bagus, serta desain yang cakep namun dengan harga yang masih cukup terjangkau saat ini. Ya udah, kayaknya segitu aja review saya dari LG V30 untuk tahun 2020. Buat kalian mungkin yang berminat, linknya udah saya taruh ya di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di remas-remas berikutnya. Bye!